Bab 4165. Meninggalkan dataran itu. Setelah Erik selesai bicara, raut wajah keempat orang berubah seketika. Hingga saat ini barulah mereka memahami pemikiran Erik Kin yang sesungguhnya. Memang benar mereka berempat dipaksa menelan pil racun tapi tetap sangat hormat pada Erik, namun sesungguhnya dalam hati mereka telah punya banyak rencana. Bahkan mereka merasa jika Erik Kin mati, tidak menutup kemungkinan mereka masih bisa menemukan obat penawarnya. Namun Erik Kin seketika mengungkap isi hati mereka. "Teman seiman Cheng, apakah yang kamu katakan sungguh benar?" tanya Taois Huangmu lebih lanjut. "Apakah dengan selalu ikut bersama teman seiman dan berjuang di dalam tempat warisan, asalkan berusaha keras, kami akan mendapatkan obat penawar?" "Tentu saja, aku adalah master pemurnian obat, tidak akan berbohong dengan mudah. Apalagi aku juga seorang master formasi, hal ini sudah kalian saksikan sendiri. Selain itu aku juga seorang master binatang buas, kalian pasti tahu, berbohong di hadapan binatang roh akan membuat harga diri seorang master binatang buas jatuh," kata Erik dengan nada datar. "Aku tidak punya alasan dan tidak punya keharusan untuk bohong pada kalian." Norman Yang dan ketiga orang lainnya kehabisan kata-kata. Teman seiman Cheng tahu soal teknik memurnikan obat, tahu soal formasi, juga tahu soal binatang buas. Kultivasi yang dimiliki pun begitu kuat, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Dan selain teknik memurnikan obat, semua teknik lain sudah mereka saksikan secara langsung. Setelah mendapatkan janji dari Erik, perasaan dalam hati mereka pun mengalami perubahan. Erik Kin berbicara dengan penuh percaya diri, seharusnya memang bisa diandalkan. Tidak menutup kemungkinan dengan ikut bersama Erik Kin dan menuruti perintahnya akan menjadi sebuah pilihan yang tepat. Karena bagaimanapun juga, orang di hadapan mereka saat ini jauh lebih kuat dari Derian Yan. "Tuan Cheng, apa yang kamu katakan? Kami sama sekali tidak menyimpan maksud lain, kami pasti membantumu hingga mendapatkan kekuatan suci." Kali ini, senior keluarga Chen berbicara mendahului mereka dengan sikap sangat serius. "Benar sekali, nyawa kami diselamatkan oleh Tuan, sudah seharusnya kami balas budi," kata Sugoyan menambahkan. "Kelak Norman yang akan mengikuti semua perintah Tuan," kata Norman dengan sangat lantang. "Memang seharusnya begitu," Taois Huangmu pun menambahkan dengan sikap tulus. Melihat situasi itu, Erik Kin tersenyum kecil, namun dalam hati malah tersenyum dingin. "Hebat juga kalian, begitu yakin ingin ikut denganku, semua panggilan kalian ubah menjadi sangat indah." Beberapa orang itu memang menciptakan pencitraan dengan sangat baik, tetapi seperti apa kenyataan yang ada, kelak baru akan tahu. Erik pun tidak mungkin mempercayai mereka dengan polosnya. Hanya saja, sekalipun orang-orang itu hanya bisa memberikan sedikit tenaga mengingat kultivasinya masih di tahap 2 kegagalan, tetap saja ada nilai yang bisa diberikan. "Tuan Cheng, bagaimana dengan dua senior Yuzu?" Setelah memutuskan hubungan antara kedua pihak, Norman yang langsung mengambil sikap tunduk, lalu menunjuk dua sosok di kejauhan. Sebelumnya Erik juga sudah menyadari keberadaan dua orang itu. Mereka berdua adalah dua senior yang dikeluarkan bersama Thomas Lin oleh Tobi Qiu untuk menjadi daging cincang baginya. Hanya saja saat itu Thomas Lin sedang bernasib buruk harus berhadapan langsung dengan cahaya pisau miliknya, sedangkan kedua orang itu malah terlempar oleh reiki kuat. Erik Kin sama sekali tidak menaruh perhatian khusus. Tak disangka kini mereka berdua telah sadarkan diri. "Teman seiman Cheng, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Saat bertemu Tuan Besar di istana, kami pasti akan menyampaikan jasa baikmu." Kedua senior Yuzu itu pandai sekali membujuk rayu,
tidak hanya mengeluarkan sebuah tas penyimpanan sebagai bentuk terima kasih, perkataan mereka juga terdengar sangat ramah. Hanya saja ekspresi wajah mereka terlihat sedikit ketakutan. Kini Erik telah mengambil alih Norman Yang dan lainnya, mereka takut sekali akan dibunuh langsung olehnya. Kalian berdua, setelah kami pergi, kalian bebas melakukan apapun. Erik pun menerima tas penyimpanan itu tanpa rasa sungkan, setelah itu mengakhiri percakapan dengan kalimat yang membuat hati mereka jauh lebih tenang. Berbeda dengan Norman Yang dan lainnya, meski pada akhirnya juga menjadi puppet milik Tobikyu, mereka berdua tidak takut mati. Saat pertarungan pertama melawan Tobikyu pun mereka sudah memberikan waktu melarikan diri bagi Erik. Erik tidak berencana memperlakukan mereka berdua layaknya memperlakukan Norman Yang dan lainnya. Apalagi saat ini kultivasi kedua orang itu sudah pulih total, jika sungguh terlibat pertarungan, waktu yang digunakan tidak mungkin singkat, tiba saatnya nanti rencana teleportasi pun akan berantakan. Setelah menaklukkan Norman Yang dan lainnya, Erik yang bersiap-siap melangkah mendadak merasa kedua kakinya sakit, dia pun mengangkat tubuh dan melayang. Mereka terbang ke arah formasi teleportasi di depan. Meski suasana hati bercampur aduk, tetapi mengingat akan segera meninggalkan padang pasir itu, yang paling dirasakan adalah lega. Bagaimanapun juga, tidak satupun orang bersedia menetap terlalu lama di tempat mengerikan seperti itu. Haha, sebenarnya baru saja aku sudah tidak tahan ingin menggunakan formasi teleportasi. Hanya saja mengingat saat ini kamulah pemimpin dalam kelompok ini, aku pun menahannya hingga sekarang, kata Rain sambil tersenyum. Rain, ini titiknya, kamu pindahkan semua tanah yang menutupi permukaan. Tiba di sebuah titik, Erik menunjuk ke arah bawah. Itu adalah tempat yang sebelumnya selalu menjadi tempat Norman Yang dan lainnya menetap. Alasan Tobikyu meminta mereka selalu menetap di sana adalah takut Erik mendadak menyerang keluar dari wilayah dan melarikan diri lebih awal. Kamu tidak melakukannya sendiri. Rain menggaruk kepala, tidak banyak berbicara, langsung mengangkat tangan mengeluarkan reiki secara satu persatu. Angin bertiup di permukaan bumi, guncangan mulai terasa di bawah tanah, tidak lama kemudian bersatu dengan reiki yang baru saja reiki keluarkan. Dengan sangat cepat, seiring dengan reiki yang terus dikeluarkan Rain, sebuah formasi besar pun muncul di bawah mereka. Norman Yang dan lainnya sontak berekspresi kaget. Tak disangka tempat mereka duduk bersila selama beberapa hari itu malah menyimpan formasi besar di bawah. Erik memusatkan perhatian melihat dengan seksama, namun tetap tidak berhasil melihat kemana arah yang dituju formasi itu. Ayo. Setelah Rain menyalakan dormasi, Erik, Norman Yang dan lainnya pun memasuki formasi itu secara berurutan. Melihat kembali dataran yang sudah hancur berantakan itu, Erik menghirup nafas dalam, semua pemandangan di depan mata menghilang seketika. Setelah meninggalkan padang pasir, tujuannya pun kembali ke jalur yang benar. Terdengar gemuruh di telinga, terjadi perubahan cepat di depan mata, tubuh terasa kehilangan berat. Setelah semua kembali normal, mereka tiba di sebuah lembah. Meski hanya terlihat rumput liar dan tidak begitu banyak. Tetapi setelah terlalu lama melihat pasir, kini saat melihat rumput biasa seperti itu pun cukup membuat hati mereka terasa tenang dan dekat dengan alam. Erik menoleh ke sekeliling memastikan Rain, Norman Yang dan lainnya masih bersamanya. Formasi teleportasi itu tidak melakukan hal aneh dengan membawa mereka ke tempat yang berbeda-beda. Setelah mengamati keadaan sekitar dan menyadari tidak ada bahaya, Erik pun memasukkan kerohanian ke dalam cincin kuno. Saat ini, akhirnya posisi mereka pada peta dalam cincin kuno mengalami perubahan.
Kita berada di samping tempat warisan bagian bawah. Melihat posisi mereka berada, Eric King pun menghela nafas dengan lega. Posisi itu adalah posisi yang ingin dia tuju bersama Susan Xiong, tetua Jing dan lainnya setelah meninggalkan perkotaan. Hanya saja terjadi hal tidak terduga di tengah perjalanan, dia dicelakai oleh si tua serakah. Untung saja tidak ada bahaya yang besar, di sisi lain dia juga mendapat tidak sedikit keuntungan. Semuanya, coba lihat ke sana. Mendengar suara Taois Huangmu, Eric pun mengangkat kepala melihat ke arah yang ditunjuk. Terlihat sebuah gunung tinggi di antara pegunungan yang mengelilingi lembah itu, dan posisi gunung itu adalah yang tertinggi di sana. Sebuah energi bintang yang tipis terjun dari atas gunung menyerupai air terjun, menutupi seluruh bagian pada gunung itu. Cahaya bintang dengan jumlah tak terhingga terus mengelilingi gunung itu, membuatnya semakin megah dan indah. Di malam yang gelap, gunung dengan kumpulan bintang berkelap-kelip itu semakin memberikan kesan misterius, membuatnya terlihat seperti sebuah gunung suci, sungguh berbeda dengan yang lain. Mata semua orang berbinar-binar di saat itu juga bersambung.